Dalam beberapa hari belakangan ini, teka-teki tuntutan hukuman atas Ferdy Sambo dan kawan-kawan terbuka. Masing-masing pihak telah menerima tuntutan hukuman yang dibacakan JPU sesuai dengan peran masing-masing, mulai dari 8 tahun penjara hingga hukuman seumur hidup. Seperti yang ditakutkan berbagai pihak, tuntutan yang muncul dari mulut JPU ternyata dipandang jauh dari harapan. Hukuman yang harus mereka terima dirasa tidak sepadan dengan apa yang telah mereka lakukan. Sehingga tidak heran berbagai pihak, apalagi keluarga Brigadir J, sangat tidak puas. Dampak dari tuntutan yang dianggap terlalu ringan itu melahirkan berbagai bentuk ketidakpuasan. Kecurigaan adanya settingan dalam proses peradilan pun bermunculan. Mulai dari obrolan ringan hingga forum-forum diskusi dengan menghadirkan berbagai pakar. Sesuatu yang tidak dapat dihindari, sebab kasus ini memang memenuhi ruang publik dalam 3 bulan belakangan ini. Salah satu sorotan ketidakpuasan sebagian besar masyarakat adalah tuntutan hukuman atas Putri Chandrawati yang hanya 8 tahun penjara, potong masa tahanan. Tuntutan ini dianggap terlalu ringan sebab justru Putri Chandrawati lah awal dari peristiwa pembunuhan ini. Tindakan Ferdy Sambo menghilangkan nyawa Brigadir J secara nalar berawal dari laporan Putri Chandrawati. Selain itu, berdasarkan beberapa keterangan dari Baradae, Putri Chandrawati pun diduga turut serta dalam perencanaan tersebut dan terlibat dalam skenario Ferdy Sambo. Sehingga jika Putri Chandrawati harus mendapat hukuman tidak terlalu jauh dari tuntutan atas Ferdy Sambo. Hal lain yang tak kalah menarik adalah kejutan yang didapat oleh Baradae. Tidak dapat dimungkiri tuntutan hukuman 12 tahun potong masa tahanan jelas sangat jauh dari bayangan Baradae dan tim pembelanya. Posisi Justice Collaborator ditambah rekomendasi dari LPSK selama ini dianggap sebagai faktor yang akan meringankan hukuman bagi dirinya. Bahkan bisa saja terbebas dari jerat hukuman. Namun kenyataannya justru tuntutan 12 tahun penjara yang diterima lebih berat dari tuntutan terhadap Putri Chandrawati. Hal-hal inilah yang mengemuka dalam beberapa perbincangan yang ada. Demikian pula tuntutan hukuman atas Ferdy Sambo. Meskipun JPU telah menyatakan tuntutan hukuman seumur hidup, tetapi juga dianggap tidak setimpal dengan tindakannya. Menurut sebagian orang, tuntutan hukuman mati adalah tuntutan yang pas. Mau dibilang apa? Ibarat nasi sudah menjadi bubur. Tuntutan JPU sudah dibacakan. Tentu saja setelah melakukan pertimbangan sesuai dengan apa yang mereka yakini. Kini kita hanya tinggal menunggu proses hukum selanjutnya yang masih panjang dan akan menguras emosi dan energi. Satu-satunya yang dapat ditunggu adalah vonis yang akan diketuk oleh hakim. Bisa saja vonis itu akan lebih ringan, mungkin juga lebih berat. Seandainya hakim mempunyai pertimbangan lain. Posisi ini ibarat bola panas yang harus dipegang hakim. Berapapun vonis yang diketuk nanti, pasti akan menimbulkan ketidakpuasan dari salah satu pihak. Maka kita tunggu saja. Memang sungguh sangat miris sekali peradilan sidang Ferdy Sambo CS. Betapa tidak bila kita bandingkan dengan sidang seorang maling ayam langsung mendapat vonis hukuman 3-6 bulan. Dalam sidang persidangan lainnya, bagaimana pemerkosa langsung mendapat hukuman berat. Namun lihat tuntutan hukuman bagi Ferdy Sambo, hanya seumur hidup. Putri Chandrawati hanya 8 tahun, yang lain pun hanya 8 tahun. Pertanyaannya, apakah hukum di Indonesia sudah sebegitu parahnya sehingga menganggap pembunuhan Joshua Huta Barat tidak berat dan masih diselimuti oleh pelecehan seksual yang tidak pernah terbukti? Pernahkah para hakim dan jaksa penuntut berpikir bahwa keputusan yang dibuat mereka cukup sampai dunia saja? Padahal hukum Tuhan tidak akan hilang, apalagi bagi pembunuh seperti Ferdy Sambo CS, dan akan menerpa mereka kelak.
apabila peradilan yang tidak lepas dari hukum Tuhan kelak. Sadarlah wahai ahli hukum untuk bermain hukum dan membuat keputusan yang merugikan pihak tertentu dan kesedihan keluarga korban. Hanya keadilan hakiki yang dapat menghukum mereka yang bersalah dan orang yang berkaitan di hadapan Tuhan kelak. Jangan engkau memutuskan suatu hukuman kepada seseorang tanpa mengingat Tuhan selalu berada di sekitar kita. Sadarlah, kehidupan dunia bersifat sementara dan kita akan kembali ke haribaan Tuhan kelak. Batas kehidupan sudah ditentukan oleh Tuhan bagi manusia masing-masing. Kita masih melihat kualitas hukum di Indonesia masih lemah. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Agus Siswanto dan Samsudin Simatupang yang disadur dari kompasiana.com. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.